Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Telah dibuka penerimaan murid baru SD Teologi Real tahun ajaran 2022-2023. Mengapa di SD Teologi Real? Murid-murid akan dibekali pembelajaran agama, pembelajaran karakter Kristen, dan pembelajaran teknologi informatika. Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp750.000. Pendaftaran dapat langsung ke sekolah pada jam dan hari kerja atau dapat menghubungi di nomor 0812 6152 8494 atau 0822 8822 9524. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat sore, senang berjumpa kembali sekalipun kita berjumpa dalam YouTube atau ibadah online kali ini. Saya percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Saya percaya Tuhan sedang menunggu kita untuk datang ke hadiratnya. Dan sore hari ini mari kita bawa hati kita, penyembahan kita, pujian kita yang menyenangkan hati Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik, sukacita bagi setiap kami kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua anugerah Tuhan. Dan sore hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Pertolongan-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan, pemulihan terus kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hati kami terus terpaut kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber kami, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Karena kami tahu Allah kami terus bersama-sama dengan kami. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Buat karyamu, buat segala rencanamu, beri syukur
dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari bersama-sama katakan, buat segala hal yang tak kami mengerti. Oh, buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Boleh lagi katakan, buat karya-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu. Mari Bapak Ibu katakan, ku beri syukur dan pujian bagimu. Sama-sama angkat tangan. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu beserta. Boleh sekali lagi katakan, beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami yakin rahmat-Mu bersama kami. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Lagi katakan, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari sama-sama sembah Dia. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan, Engkau baik. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, selama-lamanya kami nyatakan Kau baik. Terima kasih buat segala karya-Mu dalam hidup setiap kami. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Ya rarara baralabo, ya rarara baralaba kaya raraba ya raraba ya raraba. Haleluya, Kau mengasihi setiap kami. Kami bersyukur. Oh, terima kasih
Kemurahan-Mu begitu dahsyat bagi setiap kami yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami, oh, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur, Kau Allah yang dahsyat. Ajaiblah perbuatan-Mu bagi kami, hanya Engkau yang layak disembah. Sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih sungguh lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia,
yang layak disembah Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman. Urapi pikiran lidah kami, urapi telinga kami, urapi hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Karena kami mau seperti Maria yang mengambil bagian mendengarkan isi hati Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Lagi katakan, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Boleh sama-sama sampai kita mengangkat tangan kita, katakan memilih-Mu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Halo, shalom semuanya. Sebentar, kita akan menyaksikan beberapa kegiatan gereja dalam minggu ini. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan
saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa, saat hati bersatu. Pujian yang terbaik, Naikkan pujian, penuhi maknakan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Demikian beberapa kegiatan gereja dalam minggu ini. Mari saya himbau Bapak Ibu Saudara untuk mengikutinya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena pertolongan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Saat ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau bersatu hati bersyafaat untuk bangsa kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Indonesia di mana kami ada saat ini. Tuhan panggil, Tuhan utus di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan, beserta kabinet kerja yang ada saat ini juga Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan buat pemimpin yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan di seluruh Indonesia. Tuhan, kami berdoa, berkatilah setiap pemimpin kami ini dengan kebijaksanaan yang dari Engkau Tuhan, untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ini Bapa, bahkan untuk membawa masyarakat ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan, ke arah yang lebih baik dari hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dengan hikmat-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk keamanan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkatilah bangsa kami dengan kedamaian yang datang daripada Engkau Tuhan. Berkati aparat keamanan kami, TNI dan Polri ya Tuhan, pimpinannya ya Tuhan, bahkan setiap anggota yang berjaga-jaga di seluruh Indonesia Tuhan. Berkati ya Bapa untuk keamanan bangsa kami, untuk ya Tuhan boleh menyelesaikan setiap konflik yang ada. Berkati ya Tuhan keamanan bangsa kami ini, aparat keamanan kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami, berkati perekonomian bangsa kami, berkati Menteri Keuangan kami, segenap jajaran yang bergerak di bidang keuangan bangsa kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pimpinan rohani kami, Bapak Niko Nyotora Harjo beserta tim pelayanan ada bersama hamba-Mu, Bapak Pendeta Johan Handoyo beserta tim pelayanan yang ada, dan juga Bapak Gembala Sidang kami Pak Irwan Wijaya yang ada di GBI Maihom Tanjung Pinang. Tuhan memberkati seluruh pelayanan dan tim pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Tuhan nyatakan selalu isi hati-Mu kepada hamba-hamba-Mu ini. Berkati ya Tuhan pelayanan hamba-hamba-Mu, keluarga, bahkan kemanapun hamba-hamba-Mu berada Tuhan. Engkau selalu nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, bahkan tanda-tanda heran boleh menyertai setiap pelayanan pimpinan rohani kami dan Bapak Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami, kota Tanjung Pinang, di mana kami ada saat ini Tuhan. Berkatilah wali kota kami, berkati kota kami ya Tuhan, udaranya, lautnya ya Tuhan, daratnya, setiap ya Tuhan pekerjaan yang ada di kota Tanjung Pinang ini ya Bapa. Tuhan kami mohon belas kasih Tuhan memberkati kota ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh pelayanan yang ada di GBI Maihom, baik setiap wadah pelayanan yang ada, baik sekolah, radio maupun
rumah sehat Betel yang ada yang Tuhan percayakan, kami berdoa Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Bapak yang baik, berkati juga keluarga besar Jemaat GBI Mahom ya Tuhan, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga Tuhan memberkati. Jika ada yang sakit Tuhan, berkati dengan kesembuhan, karuniakan dengan kesembuhan yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ini doa kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabdamu, berkati kami akan mendengarkannya. Berkati ya Tuhan telinga kami ya Tuhan, berikan kepada kami pengertian memahami isi hatimu saat sabdamu diperdengarkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Pada waktu tanggal 20 Februari 2022, waktu saya berulang tahun yang ke-73, saya membaca dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29 yang berkata seperti berikut. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Melalui perikop ini, Tuhan berkata bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa. Masa penuaian bagi generasi muda yang kita kenal dengan generasi Yeremia. Masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Dan Tuhan ingatkan bahwa masa penuaian jiwa itu identik dengan masa peperangan rohani yang dahsyat. Karena itu kita harus menjadi pemenang. Pada waktu Yosua menggantikan Musa untuk masuk dan merebut tanah perjanjian, maka supaya menjadi pemenang, Tuhan berpesan kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 9 yang berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Supaya kita menjadi pemenang seperti Tuhan berbicara kepada Yosua, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan akan menyertai kita. Katakan amin. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga, perkatakan firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya.
Jadi setiap kali bangsa Israel akan merebut suatu kota, mereka pasti akan bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya untuk menjadi pemenang? Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Pada suatu hari, ketika mereka akan merebut kota Ai, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Karena menganggap Ai adalah kota kecil dan jumlah orangnya sedikit. Jadi mereka menganggap enteng. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka kalah perang. 36 orang mati. Ini membuat mereka sangat tawar hati. Mereka berseru-seru meminta ampun kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa tidak bertanya kepada Tuhan? Padahal di setiap langkah mereka, setiap kali mereka merebut satu kota, mereka akan bertanya kepada Tuhan. Jawabannya, Tuhan yang mengizinkan mereka lupa bertanya. Karena ada dosa dari Achan yang mengambil barang yang dikhususkan, sehingga Tuhan murka terhadap orang Israel. Kekalahan bangsa Israel ini merupakan pelajaran bagi kita. Kalau kita teledor dengan hal-hal yang seharusnya kita bertanya kepada Tuhan, tetapi tidak kita lakukan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus introspeksi. Apakah ada dosa yang kita lakukan yang belum diselesaikan dengan Tuhan? Sebab ini akan bisa berakibat seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita melihat pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3, di mana ini juga berbicara tentang pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini, maka selalu akan diakhiri dengan kata-kata sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, upahnya adalah masuk surga. Sekali lagi, bahwa peperangan rohani berhubungan erat dengan menjadi pemenang. Kita harus menjadi pemenang dalam melawan dosa, iblis, dan kedagingan kita. Kuncinya adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh dan melakukannya. Ingat saudara, hanya para pemenang yang masuk surga. Kisah para Rasul 13 ayat 22 berkata bahwa tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di hati Tuhan karena melakukan segala kehendaknya. Tadi dikatakan bahwa pemenang adalah orang yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh dan melakukannya. Jadi Daud adalah seorang pemenang. Ini tidak berarti bahwa Daud tidak pernah berbuat dosa. Mungkin dosa Daud dengan peristiwa Batsheba merupakan dosa yang sangat besar. Tetapi yang penting, bagaimana Daud menyelesaikan dosa itu dengan Tuhan. Tidak banyak orang seperti Daud yang ketika ditegur dosanya langsung mengaku dan minta ampun. Banyak yang justru sebaliknya, mereka belit dan tidak jujur. Selain itu, Daud tidak berulang-ulang melakukan dosa yang sama.
Kalau dia sudah bertobat terhadap suatu dosa, dia akan benar-benar bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Pada waktu itu, Daud lari dari Yerusalem karena anaknya Absalom memberontak dan mau membunuh dia. Di tengah perjalanan, ketika hati Daud sedang sedih dan dia menangis, tiba-tiba ada seorang yang bernama Simei, salah satu keluarga dari Saul, di hadapan para pahlawan dan prajurit-prajuritnya. Dia mengutuk Daud habis-habisan sambil melemparinya dengan batu. Pada waktu Abisai, seorang pahlawan dari Daud, melihat itu, dia minta izin kepada Daud untuk memenggal kepala Simei. Tetapi apa jawaban Daud? Perhatikan jawaban Daud ini. Biarlah dia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Kita bisa apa? Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Apalagi dia yang bukan keluargaku. Biarkanlah dia. Dan biarkan dia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman padanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku. Sebagai ganti kutuk orang itu kepadaku hari ini. Saudara, dalam pelayanan saya, mungkin saya ini termasuk salah seorang hamba Tuhan yang paling banyak dimaki-maki dan dikutuki orang. Terus terang saya banyak belajar dari Daud ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai dengan hari ini, saya masih diberi kesanggupan oleh Tuhan untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Daud. Akhir daripada pemberontakan Absalom, anak Daud, itu berakhir dengan kematian dari Absalom. Ketika Daud pulang kembali ke Yerusalem dan ia sampai ke tepi sungai Yordan, maka banyak orang yang menyambut dia, termasuk Simei. Simei sujud di hadapan Daud untuk minta ampun. Di sini kembali Abisai, pahlawan Daud, salah seorang pahlawan Daud tadi, yang pernah minta izin untuk memenggal kepala Simei, berkata kepada Daud agar Simei dihukum mati karena dia mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Daud dengan tegas berkata kepada Abisai, tidak. Kemudian Daud berkata kepada Simei, engkau tidak akan mati. Dan Daud bersumpah kepadanya. Puji Tuhan saudara, sampai dengan hari ini, dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, saya tidak pernah dendam kepada orang-orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja berbuat jahat kepada saya. Meskipun mereka tidak minta maaf, saya tetap melupakan apa yang pernah mereka lakukan kepada saya. Haleluya. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua, melakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Menjelang kematiannya, Daud memberikan pesan kepada Salomo. Salah satunya adalah mengenai Simei ini. Daud berkata kepada Salomo, juga masih ada padamu Simei bin Gera,
orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian dia datang menyongsong aku di tepi sungai Yordan. Dan aku bersumpah kepadanya, demi Tuhan, tidak akan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang, janganlah bebaskan dia dari hukuman. Sebab engkau orang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dunia orang mati. Wow, banyak komentar yang muncul dengan adanya pernyataan Daud ini. Ada yang bilang, sayang sekali Daud yang terkenal berkenan di hati Tuhan karena menuruti segala perintahnya, ternyata masih menyimpan dendam kepada Simei. Padahal dia sudah bersumpah untuk mengampuni Simei. Ada juga yang berkomentar, peristiwa ini adalah di Perjanjian Lama, tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa di Perjanjian Baru. Tapi bagi saya, secara pribadi, waktu saya membaca peristiwa ini, justru mempunyai pengertian yang berbeda dengan tafsiran yang ada di atas tadi. Bagi saya, ini bukan karena Daud dendam kepada Simei, tetapi karena Tuhan yang akan menghukum Simei karena perbuatannya kepada Daud. Tuhan memberitahukan hal itu kepada Daud, dan Daud memberitahukannya kepada Salomo. Cerita ini belum berakhir. Sekarang mari kita lihat, apakah pengertian yang saya dapatkan itu benar atau tidak. Apa yang Salomo lakukan kepada Simei? Sebagai seorang yang bijaksana, Salomo memanggil Simei dan berkata, kamu buat rumah di Yerusalem, dan kamu tinggal di sana, janganlah kamu keluar kemana-mana. Pada saat kamu keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Simei bersumpah dan setuju dengan perjanjian itu. Setelah lewat 3 tahun, 2 hamba dari Simei lari kepada Raja Gad. Ketika Simei mengetahui hal ini, maka dia menjemput kedua hambanya itu. Dia lupa akan sumpahnya. Atau lebih tepat saya pakai istilah, bahwa Tuhan membuat dia lupa pada sumpahnya. Setelah Simei kembali ke Yerusalem, dia dipanggil oleh Salomo. Dia diingatkan akan perjanjian yang mereka buat dengan bersumpah. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian Salomo berkata kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kamu perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatan itu kepadamu sendiri. Akhirnya Simei dihukum mati dengan cara dipancung. Artinya dia turun ke dunia orang mati dengan berdarah, seperti yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo. Di sini jelas sekali bahwa bukan Daud yang dendam kepada Simei, tetapi Tuhan sendiri yang menghukum Simei karena kutukan-kutukan jahat yang keluar dari mulutnya kepada Daud. Melalui kisah Simei ini, Tuhan mengingatkan kita tentang mulut. Menurut kalender Ibrani, bahwa dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September tahun 2022, kita masuk dalam tahun 5782 yang disebut sebagai tahun Pebet. Pebet artinya 82. P adalah angka 80 yang menggambarkan mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Ada 2 tempat tinggal dari umat manusia. Yang pertama adalah di bumi. Dan yang kedua, di sorga atau di neraka.
Sekarang dalam tahun 5782 atau PBET ini, kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dan ucapkan di media sosial, bukan seperti cara-cara dunia, tetapi harus dengan cara surga. Microsoft merilis tentang indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Ternyata tingkat keberadaban netizen di Indonesia sangat rendah. Dari survei terhadap 16.000 responden di 32 negara, Indonesia berada di peringkat 29 dan yang terburuk di Asia Tenggara. Wow, saya percaya dari netizen ini pasti juga termasuk orang-orang Kristen. Saya akan mengingatkan kepada saudara tentang perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 36 dan 37 yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Tuhan Yesus akan datang segera. Maka karena itu, kita semua harus berhati-hati dengan mulut kita. Dengan apa yang kita tulis atau perkatakan di media sosial. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya jangan kita dihukum. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kita harus mengingat 1 Korintus 6 ayat 19 yang berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?" Sekali lagi saya ingatkan bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Mulut kita bukan milik kita sendiri, tetapi miliknya Tuhan Yesus. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dari kuasa iblis dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Kita harus menggunakan mulut untuk berbicara hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Termasuk juga saat berbicara dan menulis di media sosial. Karena itu, sekali lagi saya mau katakan, jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Saya berdoa agar kita semua menjadi pemenang. Dan sekali lagi, hanya pemenang yang masuk sorga. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya mau jadi pemenang. Saya mau jadi pemenang." Mari angkat tangan kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua, melakukan semua. Yesus yang beri
beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Yalah masyarakat bala 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 bala. Angkat tangan saudara. Saudara mau didoakan, mau jadi pemenang. Angkat tangan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Anak-anakmu mau jadi pemenang ya Tuhan. Menjadi pemenang. Dan hamba-Mu tahu itulah yang kau kehendaki agar kami semua menjadi pemenang. Oh rabababababababa, berdoa buat mereka ya Tuhan. Berdoa buat segala pergumulan yang mereka hadapi hari-hari. Jadikan mereka pemenang. Mereka pasti dapat ya Tuhan. Karena Engkau yang menyertai kami. Karena Engkau yang menyertai kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela kami ya Tuhan. Engkau menyembuhkan kami, Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita introspeksi. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada hal-hal yang saat ini Tuhan ingatkan. Agar kita harus menyelesaikan dengan Tuhan. Mari kita selesaikan. Mari kita selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu ya Aba. Ampuni mereka. Ampuni juga hamba-Mu ini. Ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan kecaman pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Berkati mereka, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Yang dalam persoalan, Engkau memberikan jalan keluar. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kesembuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Rara Syahmat, terima kasih ya Pak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa